Di sini saya akan menjelaskan cara membuat layout pada ArcMaps. Yang pertama, setelah kita membuat peta penggunaan lahan, kemudian kita klik Insert, kita pilih Data Frame. Setelah itu kita ubah. Setelah itu jangan lupa untuk mengubah kode koordinat zona. Kita menggunakan 8S, kita apply dan kita klik OK. Setelah itu jangan lupa kita ubah ke data view, kita klik Add Data, dan kita tambahkan file Kabupaten Indonesia SLP, kita add. Setelah itu, untuk mengetahui desa kita copy dan paste layers. Di sini adalah letak desa yang kita plot. Lalu kita ubah warna desanya agar terlihat lebih jelas menjadi warna kuning. Kita klik OK. Dan untuk Indonesia kabupatennya kita ubah ke warna hijau. Lalu kita ubah batas provinsi ini dengan cara klik edit simbol, lalu outline, dan masukkan batas provinsi. Kita ubah batasnya menjadi batas provinsi, kita klik OK. Setelah itu kita klik OK. Kita klik OK lagi. Jelas jadi seperti ini. Setelah itu kita akan labeling Indonesia kabupaten dengan cara klik kanan, kita klik properties. Setelah itu kita cek bagian label feature in this layer. Lalu ini kita ubah jadi kabupaten. Setelah itu ini warnanya kita ubah jadi Times New Roman, ukurannya 10. Itu kita klik simbol, edit simbol. Pada bagian masnya kita klik hello, kita klik OK. OK, placement propertiesnya remove duplicate labels dan always horizontal. So, kita klik OK, kita klik apply. Kita klik OK, dan inilah hasilnya. Layout selesai dan kita ubah ke layout view. Nah, ini dapat terlihat di sini hasilnya. Kita tambahkan grid dengan cara klik kanan properties, new grid. Kita pilih yang measure grid, setelah itu kita next. Kita pilih labels on tick marks and label, stylenya kita ubah warnanya jadi merah. Kita klik OK. Kita next lagi, next finish. Kita apply dan kita klik OK. Jangan lupa untuk mengubah font dengan cara klik properties. Kita klik labels, kita ganti jadi Times New Roman. Setelah itu kita klik additional properties. Colornya kita ubah jadi no color. Dan buat number formatnya kita ubah jadi 0. Kita klik OK, OK lagi, apply, OK, apply, dan OK. Nah, hasilnya akan tampak seperti ini. Jangan lupa untuk menambahkan keterangan MT pada setiap grid. Setelah itu kita akan membuat garis pada peta ini, membuat bingkai. Dengan cara kita klik rectangle ini dan kita buat garisnya. Setelah itu kita klik kanan, kita klik properties. Pada bagian fill color kita pilih no color, kita apply, dan kita buat ketebalannya jadi 2. Kita apply, kita klik OK, dan inilah hasilnya. Dan jangan lupa juga untuk membuat garis batas pada bagian legenda dengan cara yang sama. Kita akan berikan logo dengan cara klik insert, picture, dan kita akan add folder yang menyimpan logo UPN. Kita klik open. Setelah itu kita atur dan sesuaikan ukuran dan letaknya sesuai yang kita inginkan.
Lalu setelah itu kita menambahkan teks dengan cara klik bagian teks ini. Dan kita ketik. Jangan lupa untuk fontnya kita ubah jadi Times New Roman dan kita rata tengah. Klik apply dan oke. Ini harus gede-gede nggak nih? Size and position. Ini berarti ini 975 itu apa sih? Ukuran. Itu pakai aja simbol. Oh. Halo nggak? Apa non? Non? Nggak usah. Itu cuma teks biasa. Tapi kita akan buat garis dengan cara klik rectangle dan kita pilih yang line. Kita garis. Double klik untuk mengakhiri. Dan kita akan buat nama peta dan daerahnya dengan cara yang sama seperti tadi. Kemudian kita akan menambahkan mata angin dengan cara klik insert, right arrow, dan kita pilih yang sesuai ketentuan. Kita pilih yang nomor 3, terus kita klik OK. Kita kecilkan. Dan kita akan ubah bagian north ini menjadi U. Dengan cara sama seperti sebelumnya menggunakan teks. Dan kita akan menambahkan skala dengan cara klik insert, scale text, kita pilih, kita klik OK. Kita tambahkan skala button dengan scale ber. Kita akan boleh gini dengan cara klik insert. Kita pilih legend. Pertama kita klik dulu petanya, setelah itu kita insert legend, dan kita akan memilih mana saja yang akan masuk ke dalam legenda. Kita klik convert to graphic, kita ungroup, kita dapat memilih yang mana yang akan kita klik dan yang mana yang akan kita masukkan ke dalam legenda. Lalu kita buat simbol konturnya dengan cara kita pilih freehand. Kita buat konturnya. Dan jangan lupa untuk mengedit warna dan ukurannya. Klik OK. Dan kita atur sesuai yang kita inginkan. Dan berikut adalah hasilnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Pentaki Jembarani NIM 1142138 akan menjelaskan mengenai pembuatan layout pada aplikasi QGIS. Yang pertama dilakukan adalah klik project, pilih layout manager. Setelah itu kita klik create dan kita beri nama layout 7. Setelah itu kita klik OK. Setelah muncul layoutnya, kemudian kita akan mengubah ukuran kertas dengan cara klik kanan pada kertas, kita pilih page properties, dan pada bagian item properties kita ubah size-nya menjadi A3. Setelah itu, pada bagian guides-nya, kita akan mengatur garis layout yang akan kita buat dengan cara klik
simbol plus hijau pada bagian horizontal dan vertical guides. Akan kita atur sesuai yang kita inginkan. Lakukan hal yang sama pada bagian vertical guides. Berikut hasilnya, kemudian kita akan membuat garis yang sesuai dengan garis bantu yang sudah kita buat dengan cara klik add shape. Setelah itu kita klik add rectangle dan kita buat garisnya sesuai dengan garis bantu. Setelah terbentuk garis, kemudian kita akan memasukkan peta yang sudah kita buat dengan cara klik add new maps. Kemudian kita masukkan dengan cara klik add new maps to the layout. Setelah itu kita tarik langsung garisnya. Setelah petanya muncul, kemudian kita ke bagian items, kita klik bagian map 1, klik kanan, dan kita klik item properties. Pada bagian item properties ini kita akan mengubah skala peta sesuai dengan yang kita inginkan, dan jangan lupa untuk mengubah koordinat menjadi UTM. Setelah kita mengubah skala dan koordinatnya, apabila kita ingin menggeser agar peta tersebut letaknya di tengah, dapat kita lakukan dengan cara klik move item contents. Setelah itu kita ubah saja agar petanya tepat di tengah. Setelah kita selesai mengubah peta agar letaknya di tengah, kemudian kita scroll, kita cari bagian grids. Setelah itu kita ubah gridnya, kita atur gridnya sesuai yang kita inginkan. Cara mengubahnya adalah dengan cara kita klik tanda plus hijau ini, kita klik modify grid. Setelah itu pada bagian grid type-nya kita ubah menjadi cross. Dan pada bagian CRS-nya kita ubah sesuai dengan koordinatnya. Karena kita memakai peta lahat, maka kita akan menggunakan koordinat 48S. Setelah itu kita klik OK. Dan jangan lupa untuk mengubah interval pada peta ini. Kemudian untuk line style-nya kita ubah jadi warna merah. Setelah kita selesai mengubah grid, kemudian kita back dan kita cari, kita ke bagian draw coordinates, lalu kita checklist bagian draw coordinates. Setelah itu pada bagian formatnya kita ubah menjadi decimal with suffix, dan pada bagian left and right-nya kita ubah menjadi vertical descending. Setelah itu kita ubah font menjadi Times New Roman. Dan untuk koordinat precision-nya kita ubah menjadi 0 untuk menghilangkan koma-koma pada bagian koordinat. Setelah itu kita jangan lupa untuk menceklis bagian frame ini agar peta mempunyai garis tepi. Setelah itu kemudian kita akan beralih pada bagian kiri dan kita akan klik add a new pictures untuk membuat kotakan. Kotakan yang kita buat ini akan digunakan untuk membuat logo UPN. Kemudian pada bagian image source-nya ini kita cari file logo UPN. Kita klik open. Setelah itu kita dapat mengatur letak dan besar dari logo UPN ini. Setelah itu kita akan menambahkan teks dengan cara kita klik add a new label to the layout, dan kita akan menambahkan teks pada bagian main properties ini. Setelah itu kita ubah fontnya menjadi Times New Roman, dan kita ubah horizontal alignment-nya menjadi center. Kemudian kita akan menambahkan judul peta seperti cara yang sebelumnya. Kemudian setelah kita selesai membuat teksnya, kita akan membuat garis di antara atas dan bawah ini dengan cara klik add node item. Setelah itu kita pilih add polyline. Kita akan membuatnya dengan cara sambil kita klik shift pada bagian keyboard, kita tarik ke kanan. Kemudian kita akan menambahkan mata angin pada peta ini dengan cara kita klik add a new north arrow. Setelah itu kita buat dari bagian ini dan akan kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Dan jangan lupa untuk menambahkan huruf U pada bagian atas mata angin dengan cara seperti yang sebelumnya, yaitu add text. Kemudian kita akan menambahkan skala angka dengan cara kita klik add a new scale bar to layout. Setelah itu kita buat kotaknya. Dan pada bagian stylenya kita ubah menjadi numerik.
Setelah itu kita atur letak dan ukurannya. Setelah kita selesai membuat mata angin ini, kita akan membuat skala batang dengan cara yang sama. Kita buat kotaknya, dan pada bagian stylenya kita ubah menjadi single box. Lalu pada bagian scale bar unitsnya tetap pada kilometer, dan label for unitsnya juga kilometer, dan kita akan mengubah segmen rate-nya menjadi 5. Setelah itu kita atur saja letaknya. Setelah itu kita klik pada bagian display ini, dan pada bagian box margin serta label marginsnya kita ubah menjadi angka 1. Kemudian kita atur juga fontnya. Dengan ukuran stylenya yang reguler. Setelah itu kita akan menambahkan keterangan pembuat peta dengan cara yang sama seperti yang di atas pada peta penggunaan lahan. Setelah itu kita akan menambahkan keterangan pada peta dengan cara klik add a new legend to the layout. Lalu kemudian kita dapat menghapus keterangan yang tidak kita inginkan dengan cara klik pada bagian ini dan kita klik minus yang berwarna merah di bawah. Lalu untuk menyembunyikan legenda yang tidak kita inginkan juga dapat kita lakukan dengan cara klik kanan dan kita pilih hidden. Begitu juga dengan yang lain. Kemudian jika kita ingin mengubah teksnya, kita dapat klik 2 kali pada teksnya dan kita ubah. Setelah itu kita akan jangan lupa untuk mengatur fontnya sehingga sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita juga dapat mengubah kolom keterangan menjadi dua bagian dengan cara klik kolom dan kita ubah jadi 2 atau 3 sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kita akan membuat simbol kontur dengan cara kita klik add polyline dan kita buat simbol konturnya. Kemudian kita akan membuat insert dengan cara yang sama seperti saat membuat peta yang pertama kali dengan cara add a new map to the layout, terus kita buat kotakannya. Kemudian di items kita kembali ke map 1, kita klik kanan dan item properties. Setelah itu pada bagian gembok ini kita checklist. Setelah itu pada bagian layers, kita checklist bagian lock layers dan juga lock styles for layers. Kemudian kita klik peta inset. Setelah itu kita kembali ke view keys yang awal dan pada bagian ini kita unchecklist, clip, dan lain-lainnya. Lalu kita checklist bagian Indonesia Kabupaten ini. Kemudian setelah bagian Indonesia Cup ini checklist, klik kanan, properties. Ini pada bagian simbologinya, kita pilih categorize, bagian kolomnya kita ubah jadi kabupaten. Lalu kita ubah warna daerahnya sesuai dengan peta yang kita upload. Karena di sini saya menggunakan daerah 4 Lawang dan daerah Lahat, maka kedua daerah tersebut akan saya ubah warnanya. Ini cerah. Klik kanan, change color, dan kita ubah sesuai dengan warna yang ditentukan. Kemudian kita akan membuat insert dengan cara add new maps. Terus kita buat kotak di sini. Setelah itu kita checklist bagian gembok di map 1. Dan kita checklist juga di bagian layer, kita lock layers dan lock styles for layers. Setelah itu, ini kita akan membuat insert dengan
klik add new maps, dan kita buat insertnya di sini. Setelah itu kita klik item properties. Dan kita akan membuat grid pada insert dengan cara yang sama seperti cara membuat grid di peta utama. Jangan lupa untuk mengubah warna grid menjadi warna merah. Setelah itu kita checklist bagian below coordinates, kita ubah decimal with suffix, dan lakukan seperti pada langkah sebelumnya. Dan berikut adalah hasilnya. Setelah selesai dapat kita simpan di folder yang kita inginkan. Sekian dari saya. Terima kasih.